Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah membahas ada jago di Kabupaten Nganjuk, jago MTQ yang akan menuju tingkat nasional yang diselenggarakan di Banjarmasin. Nah, pada saat ini kita akan bincang-bincang tentang program kerja unggulan yang ada di Banom JKHNO Kabupaten Nganjuk. Pak Haji Munir Utama, sehat nggih tasiknya? Tasik sehat nggih? Alhamdulillah. Puasa tetap sehat, tetap semangat Pak ya. Insyaallah, insyaallah. Kalau orang puasa agar suaranya bisa tetap merdu itu biasanya cara melatihnya gimana Pak? Suara itu apapun ya harus banyak dilatih. Artinya ketika orang itu ingin mengupgradekan, meningkatkan potensi suara yang dia miliki, apapun tetap harus banyak berlatih. Itu satu suara. Berkaitan dengan suara nanti akan terkait dengan nafas. Nafas. Oh, gandengan berarti Pak ya? Nah, suara yang baik kalau itu nafasnya kurang mendukung maka harus ada pembenahan di tingkat nafas. Ketika di tingkat nafas dan suara nanti ada terkait lagi dengan niki biasanya kepekaan terhadap makanan yang itu kan setiap orang tidak sama. Iya. Rata-rata kalau rata-rata ini Iya, yang sementara yang dipegang oleh masyarakat nggak boleh pedas, gorengan, es, rokok ya. Tapi kan setiap orang nggak sama. Nggak sama. Ada mungkin yang pakai herbal jahe, tapi kadang orang itu tidak sama. Kalau cara itu kan cara menghindari Pak ya, menghindari dari kerusakan suara. Kalau cara melatih suara bagus bagaimana Pak? Suara kalau memang dia sudah ditakdirkan minallah bagus, maka tinggal ini menempatkan lagu-lagu sambil nafasnya juga dibagusi, bagaimana memperpanjang, bagaimana seseorang itu bisa membaca panjang dengan tetap keras. Nek bahasa anak saya, ngirit suara itu bagaimana biar tidak gampang habis nafasnya, biar nggak boros. Ya, nggak boros. Iya. Itu. Ya inilah kelebihan dari Jamiatul Qura wal Hufat itu, ada juga menghemat suara ini ya. Ada trik menghemat suara. Oke Pak Haji, bisa bicara tentang program kerja yang ada di Kabupaten Nganjuk terutama pada saat bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, programnya untuk yang baru mungkin masih dalam perencanaan, tetapi kita seperti jargonnya di NU ada Al-Muhafadzatul Qadim Sholeh. Iya. Itu program yang lama yang kita hidupkan lagi, yang karena kondisi 2 tahun kemarin kena pandemi yang sudah berjalan. Itu adalah setiap malam ini di pendopo ada murotal Al-Quran yang disiarkan on air dengan Ersal FM. Oh, jadi murotal berarti Pak? Murotal, ya? Sehingga membacanya perlahan. Satu malam itu paling cuman 1 juz tidak ada. Oh iya. Karena murotal Pak ya? Murotal. Setiap malam ada 4 personil yang kita kirim ke sana. Oh. Yang itu juga termasuk pilihan yang ya insya Allah sudah tidak mengecewakan. Untuk murotalnya. Secara tajwid dan suaranya ya? Mereka juga mereka kurok-kurok. Oh iya. Jadi kalau sudah begitu ya kita harus tahu lah gitu ya. Kurok-kuroknya Nganjuk itu ya. Luar biasa. Jadi mulai jam berapa sampai jam berapa Pak Haji? Dimulai setelah taraweh di sana, kemudian langsung mulai selesai jam 10. Oh, tarawehnya berarti berada di sana Pak Haji ya? Terserah dari mereka, pokoknya setelah acara taraweh itu langsung dimulai. Oh, setelah taraweh langsung dimulai. Nanti kalau yang rumahnya jauh biasanya ya koordinasi nanti yang kalau memang kebagian tugas di awal kan 4 orang itu harus ya. Ada yang memulai, kemudian nanti baru seterusnya temannya berkumpul sampai
jam 10 selesai. Jam 10. Nggih. Oke, jadi sekitaran jam 8 kurang sampai jam 10 malam gitu Ya, Pak Haji ya. mereka yang tugas di awal mau nggak mau harus traweh di lokasi. Oh iya ya, karena membuka Nggih, acara. nggih, Iya. nggih. Dan itu bekerja sama dengan radio apa tadi Pak Haji? Ersal FM. Ersal FM. Jadi disiarkan gitu ya, On langsung air, gitu ya, on nggih. air ya. Nggih. Kalau setiap malamnya ada 4 orang, jadi totalnya ada berapa orang Pak Haji? Tidak setiap malam ganti. Kemarin yang ditugaskan yang saya tanda tangani itu ada 3 kelompok. 3 kelompok. Jadi 3 kelompok itu setiap otomatis 2 hari break, kemudian 1 hari lagi kelompoknya dia, seperti itu. Jadi cuma 3 kelompok nanti terus sampai akhir itu 3 kelompok itu. Mantap. 2 kelompok dari laki-laki, 1 kelompok dari ibu-ibu. Bisa dinikmati berarti ya. Bisa suaranya ini bisa dinikmati oleh para pendengar ini Kabupaten Nganjuk ya. Insya Allah itu kalau kita ingin banyak belajar, ingin murotal yang pakai nagom, Ya, nagom ya, nagom. apa bayati pakai ros atau soba. Kadang mereka saya ingin mencoba jiharka. Iya, Kemarin ada salah satu ustadz yang ganti jiharka, ya monggo. Itu kan Wow. mereka memang ahli di Lagu, nagom ya. Nggih. Wis. Jadi JKH ini juga menyediakan beberapa menu lagu ya, menu lagu murotalan. Jadi masyarakat Kabupaten Nganjuk jika ingin menyimak Nggih. atau mendengarkan secara langsung berada di pendopo lokasinya. Nggih. Jika secara on air itu ada di radio Ersal gitu ya. Ersal FM. Oke. Biasanya orang umum ada nggak Pak Haji yang hadir di sana untuk menyimak gitu? Jarang ya? Jarang. Oke, jarang ya. Jadi kebanyakan masyarakat Nganjuk itu mendengarkannya lewat radio gitu Pak Haji Kalau ya? mengersakne itu ada di Ersal, tapi rata-rata ketika jamaah traweh itu ya sama tersibukkan dengan tadarusnya sendiri-sendiri di mushola masjid sendiri-sendiri. Kalau yang ingin di rumah pengen ngrungokne itu nggih melalui radio itu. Mantap. Boleh disebutkan Pak Haji, biasanya yang di Kabupaten Nganjuk itu anggotanya panjenengan yang punya murotalan yang bisa dinikmati oleh masyarakat Nganjuk itu siapa saja Pak Haji? Nggih. 3 kelompok itu ketua koordinatornya, kelompok pertama dikoordinatori oleh Ustadz Khairuddin. Ustadz Khairuddin dari Tanjung Anom. Nggih. Kedua Bunyai Miftah sama Bu Badi, Miftahul Jannah. Ketiga Pak Tris, Ustadz Sutrisno. Itu ketua-ketuanya yang koordinatornya itu. Jadi ketiga kelompok itu, tapi tidak apal kabeh kula. Yang penting kan koordinatornya itu, nggih, tokohnya yang insyaallah mereka sudah juga termasuk dianggap sebagai seniornya untuk Nganjuk. Betul. Itu orang-orang itu, nggih. Beliau ini kan pembinanya Kori, kemudian juga Dewan Juri gitu. Dewan Juri tingkat provinsi sering. Tingkat provinsi. Luar biasa, ada di Kabupaten Nganjuk. Dan juga pengurus PW JKHNU wilayah ada 5 orang. Oh, gitu Pak Haji ya. Mantap. Nyai Batik Bu Mif, Pak Ustadz Hanafi, itu Yai Bulhin termasuk pengurus PW. Oh, yang nanti tanggal 16 April ini akan dilantik. Oh, oke. Dilantik untuk tingkat PW Pak Haji ya. Jadi pengurus PW JKHNU. Jawa Timur. Oke. 16 apa Pak Haji? 16 April nggih. Lokasinya di mana rencana? Di PW, di kantor PW. Oke. Jadi kalau PW ini akan dilantik berarti untuk PC juga akan dilantik ya? Rencananya segera, tapi ketika keterbatasan pengadaan jasa, rencana insyaallah habis lebaran kita mau segera melantik, juga menghidupkan seluruh 20 kecamatan agar terbentuk JKHNU. Nganjuk ini Pak Haji ya, Nganjuk ini potensi untuk Qori wal Hufat di setiap kecamatan ini banyak atau bagaimana Pak Haji? Ya, alhamdulillah termasuk
Nganjuk pernah menjadi 10 besar berkali-kali. Ketika di LPTG itu juga pernah turun, wallahu a'lam, ini siksak pernah naik, pernah turun. Dan juga saya tadi katakan yang di MTQ pernah juara umum. Pernah juara umum ya. Insya Allah ya alhamdulillah banyak. Dan banyak juga yang orang Nganjuk, saya katakan tadi dimereni, artinya dia orang Nganjuk karena sesuatu hal di kondisi di luar Nganjuk menjadi pemainnya kabupaten yang lain dan sekarang masuk nasional. Mantap, Ada. mantap, mantap. Pak Haji, saya pengen tahu Pak Haji, Okay. di program kerjanya JKH Nganjuk itu apakah ada program kerja semacam pembinaan untuk memperbanyak potensi qori dan hufat Pak Haji? Okay. Hufat insya Allah para stakeholder pesantren itu yakin di sana sudah berjalan secara terus menerus dengan tanpa koordinasi dengan JKH. Bagi santri-santri yang menekuni bagian hufat insya Allah sudah berjalan sendiri. Dan untuk qori'ah ini sudah juga banyak berjalan, itu sekolahan, madrasah ataupun lembaga-lembaga yang lain itu banyak sering mengadakan memanggil guru-guru yang senior tadi untuk niku ingin pembinaan di tilawahnya. Oke. Tapi memang itu juga menjadi bagian dari program kerja Pak Haji ya, untuk pembinaan ya. Ketika ada pembinaan biasanya di akhir tahun selalu ada perlombaan, sehingga ketika seseorang ingin mengadakan perlombaan nanti ancang-ancangnya kan saya harus ikut pembinaan, saya harus tekun di sini, sehingga di akhirnya ada lomba-lomba, sehingga itulah ukuran kesuksesannya. Meskipun kita tidak ingin prestis, tetapi karena mau nggak mau itu kita harus ada semacam pengakuan bahwa ada prestasi untuk mereka yang mereka betul-betul bermujahadah, berwajadah yang menemani di dalam bidang. Jadi memang ada kesungguhan dalam proses pembinaan tadi ya. Oke Pak Haji. Pak Haji bisa disampaikan ke khalayak publik Pak Haji, ke khalayak umum, bahwa potensi Nganjuk atau anak-anak ini bagaimana caranya bisa terdidik atau terbina dengan baik jika ada yang punya suara merdu Pak Haji. Kadang itu di daerah atau di pedesaan, di pinggiran itu ada suara merdu dari anak-anak mungkin itu, tapi nggak tahu gimana caranya gitu Pak Haji. Bisa disampaikan Pak Haji? Kita harus fas'alu ala dzikri, kepada ahlinya, kepada orang yang mampu punya potensi. Kita harus merapat, kita harus banyak cari ilmu dari sumbernya. Kita yakin bahwa di Nganjuk banyak potensi. Apapun, kalaupun dia punya bakat, kalau tidak dikembangkan dan kumpul dengan orang ahlinya, maka bakat itu tidak bisa muncul. Meskipun punya suara bagus, nanti ya kalau enggak mau menekuni di bidang tilawah, ya paling suara menjadi penyanyi. Itu seperti itu. Saya yakin, dan ini sudah diakui, ketika sholawat sudah banyak menjamur, salat menjamur, itu para qori dan qoriyah itu biasanya juga ada yang menjadi vokalisnya. Vokal. Orang punya potensi qori ataupun qoriyah, ketika menjadi vokalis maka dengan mudah suara sholawatan itu bisa dilibasnya terbawa gitu ya. Tapi orang sholawatan untuk maju ke qoriyah itu masih sulit. Perlu belajar lagi. Perlu pendalaman khusus. Ini yang nilai lebihnya bahwa qoriyah tilawah itu dengan sholawatan ini masih sulit yang ini. Gitu. Karena orang punya potensi tilawah, maka untuk menjadi vokalis sholawatan sangat mudah. Tidak sekedar sholawatan Pak Haji, mungkin yang bentuk musik lainnya gitu ya. Suara-suara itu akan dengan sangat mudah Pak Haji ya. Luar biasa ya. Oke Pak Haji, mungkin ini saja yang dapat kita bahas, kita bincang-bincangkan.
Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi Pak Haji ya, Siap. untuk membahas bagaimana perkembangan JKH Kabupaten Nganjuk. Ya Iya. mudah-mudahan potensi-potensi yang ada di desa-desa Kabupaten Nganjuk ini bisa tergali semuanya Pak Haji. Itulah harapan dari program JKH Nganjuk, bahwa anugerah yang diberikan oleh Allah kalau kita tidak mensyukurinya, yakni dengan ketika mempunyai suara yang bagus, kita mau mempelajari, mendalami pengetahuan tentang tilawah, maka anugerah itu tidak akan muncul. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Nganjuk ini menjadi semakin lebih baik lagi, karena seorang yang menekuni dengan sungguh-sungguh, insya Allah lanahdiyanahum subulana, seperti itu, man jada wajada, pasti akan ketemu mempunyai hasilnya. Oke, makasih Pak Haji. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.